pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kata ibadah kita Minggu pagi ini 6 Desember 2020, kata ibadah Minggu Advent kedua dan sakramen baptisan kudus anak, sekaligus untuk kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Marilah kita menyalakan lilin Advent kedua. Warta Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sadar Minggu 6 Desember 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya kebaktian hari ini dapat membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Bila di antara saudara Bapak Ibu ada yang berkerinduan menjadi anggota jemaat GKP Sadar serta menghendaki pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi majelis jemaat selesai kebaktian. 1. Bidang peribadahan dan pembinaan. Kebaktian umum Minggu 6 Desember 2020 jam 9, pelayan firman oleh Pendeta Andres Suhana SSI. Untuk liturgi kantoria, Saudara Petrus, Saudari Eva Silva dan Marisa C. Sahetabi. Organis Ferry P. Romaser, di fokus Mr. Grace Abela. Untuk rekaman Willy R. Benatal dan Rio S. Romaser. Sound system Petrus Abraham Sahetabi. Penerima tamu Majelis Jemaat dan kaum perempuan. Untuk Minggu 13 Desember 2020 jam 6, pelayan firman oleh Ibu Frida Rumova. Untuk jam 9, Pendeta Pak Andres Suhana. Untuk kantoria, Saudara Petrus Terpuai dan Leonard Rudolf. Organis Eki Romaser. Fokus Olga Devi. Rekaman Nesa Akanikit dan Rio S. Romaser. Sound system Petrus Abraham Sahetabi. Yang kedua, kebaktian umum dan malam Natal dapat Bapak Ibu Saudara baca pada warta. Kebaktian Natal dan kebaktian umum terlampir, jadwal katekisasi terlampir. Bacaan Alkitab dalam sepekan terlampir. Pelaksanaan dan perayaan Hari Raya Gerejawi terlampir. Yang kedua, bidang keesaan dan kesaksian terlampir. Panduan dalam mengikuti kebaktian Minggu di GKP Jemaat Sadar di era tatanan baru terlampir. Himbauan Majelis Jemaat terlampir. Bidang penelitian dan pengembangan terlampir. Rencana sakramen perjamuan kudus akhir tahun. Direncanakan akan dilakukan sakramen perjamuan kudus pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 pukul 8
sidih jemaat yang akan ambil bagian di dalamnya agar tetap memperhatikan ketentuan protokol kesehatan. Demikian untuk diketahui oleh kita. Peneguhan anggota komisi dan tim pelayanan jemaat periode 2020 hingga 2022 direncanakan akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 pada kebaktian Minggu jam 9. Sedangkan nama-nama anggota jemaat, anggota calon komisi dan tim pelayanan GKP Sadar periode itu dapat ibu saudara baca pada waktu pertemuan anggota sidih jemaat atau rapat jemaat. Akan dilakukan pertemuan anggota sidih jemaat pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pada jam 10.30. Agendanya menggumuli rencana kerja dan RAPP Komisi Diakonia terkait pengadaan aset jemaat. Melalui media waktu jemaat ini, Majelis Jemaat mengundang kehadiran segenap anggota sidih jemaat untuk hadir dalam pertemuan anggota sidih jemaat agar turut menggumuli RAPP Komisi Diakonia. Demikian untuk diketahui oleh segenap anggota sidih. Bidang dana dan sarana. Sesuai dengan keputusan rapat Majelis Jemaat Kamis 20 Agustus 2020 serta dalam rangka melakukan pembaharuan sarana pelayanan dalam peribadatan gereja khususnya keyboard, maka Majelis Jemaat berencana akan melakukan perbaikan keyboard dan pembelian keyboard baru. Anggaran untuk perbaikan dan pengadaan sarana pelayanan tersebut diperkirakan sebesar 20 juta. Penerimaan penggalangan dana untuk keyboard gereja dan informasi penerimaan persembahan terlampir. Demikianlah saudara Bapak Ibu warta jemaat untuk gereja Kristen Pasundan Minggu 6 Desember 2020. Jemaat diundang berdiri dan menyanyikan nyanyian pembukaan Hidup Jemaat 85 ayat 1 dan 3. Kusosok bagaimana?
yang menjadi sumber kehidupan dan pengharapan bagi kita. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran kembali Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel. Allah menyertai kita. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18 disampaikan sebagai nas positif, dan firman Tuhan berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu berjalan yang telah kita lalui bersama. Ada banyak hal yang telah kita alami, bahkan pun dalam turut dan bekerja sehingga dipercayakan kepada kita tetapi sekali kita lalui. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mendengar ada banyak orang yang menjadi korban kekerasan dan ketidakadilan. Kami melihat penderitaan yang mereka rasakan. Namun kami berlaku tidak tahu dan bersikap acuh pada mereka. Kami tahu bahwa mereka butuh uluran kasih dan kepedulian dari kami. Tapi kami memilih untuk menikmati sendiri kasih Allah yang melimpah dalam hidup kami. Kami bersikap hanya mementingkan diri sendiri. Kami lupa bahwa Engkau menginginkan kami untuk menjadi saluran damai-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, kasihilah kami ya Yesus. Tolong kami agar hidup seperti yang Tuhan inginkan. Kita
Titus 3 ayat yang kelima berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, itu anugerah yang telah diberikannya kepada kita. Maka dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kiranya saudara-saudara firman ini mendorong kita untuk peduli pada korban kekerasan dan turut menebar harapan pada mereka yang pada lampu kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan kasihi, kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ketika pagi ini kami dapat kembali dengan sukacita menikmati hidup yang baru dengan nafas kehidupan yang baru. Itu bukti bahwa Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Itu bukti bahwa Engkau masih ada untuk kami, umat-Mu yang percaya. Bahkan ketika perjalanan kami dari tempat kami masing-masing, baik yang jauh maupun yang dekat, Tuhan telah sertai sehingga sampai dengan selamat. Sungguh besar anugerah dan kuasa-Mu bagi kami, Tuhan. Ini oleh karena kebaikan Tuhan yang begitu indah kami alami, penyertaan Tuhan yang begitu ajaib kami rasakan. Maka ya Allah, kami merendahkan diri kepadamu, memohon berkatilah arak-arakan yang kami lakukan pagi ini, supaya sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan kami untuk kemuliaan-Mu Bapa. Saat lagi di tengah lantunan pujian yang kami naikkan, di tengah tembang syukur yang kami sampaikan dalam doa dan permohonan, kembali kami akan mengarahkan hati kami, kembali kami akan mengarahkan telinga dan pikiran kami, kembali kami akan mengarahkan seluruh keberadaan hidup kami guna menyambut sabda dan kebenaran-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu agar ia dapat bertutur dan berkata seperti yang
dan berkati kami Tuhan, supaya sungguh-sungguh kami dapat menghidupi kebenaran sabda-Mu ini. Makanya Bapa kini berkata, katalah kepada kami. Kami menantikannya dengan sukacita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita membuka kitab Nabi Yesaya melalui Yesaya pasal 40. Kita akan dengarkan kesaksiannya mulai ayat pertama hingga 11. Yesaya pasal 40 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagian ini untuk Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang Tuhan kasih. Sabda Allah pagi ini disampaikan kepada kita demikian. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlebuk-lebuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatmu bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafas. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah dari payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian itu Bapak saudara firman Tuhan yang berkenan menyapa kita pagi ini. Maka berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya di dalam hidupnya. Maranatha, Tuhan akan datang. Salam.
Bapak Ibu sekarang sedang berbaktian seperti ini. Lalu kemudian Bapak Ibu pulang dari gereja, tiba-tiba Bapak Ibu menerima pesan WhatsApp dari seseorang yang Bapak Ibu tidak kenal, dari seseorang yang Bapak Ibu tidak ketahui. Pesan di WhatsApp itu tertulis begini: benarkah ini Inyoman Surya? Saya mau memberitahu Anda, istri Anda yang bernama Anirai Turangan, saya culik. Kira-kira perasaan Pak Nyoman apa kalau memang Ani tidak ada di sekitar kita? Apa perasaan Pak Nyoman? Bapak Ibu, bisakah Bapak Ibu menjadi orang yang panik ketika tidak ada orang yang disebutkan di pesan itu di sekitar kita? Kita bisa menjadi orang yang panik, Bapak Ibu dan saudara. Kita bisa menjadi orang yang Bapak Ibu saudara gundah gulana bukan main. Bahkan mungkin kita bertanya-tanya, istri saya kemana? Benarkah pesan yang saya terima itu istri saya diculik? Maaf Bu Ani, tidak mendoakannya, tapi saya hanya memberi contoh. Kalau kebetulan Bu Ani di sebelah saya, Pak Nyoman pasti akan senyum-senyum membaca pesan ini. Orang mau ngomongin saya, ini saya di sebelah saya kok. Lalu dengan tenang Pak Nyoman membalas mengirim pesan, terima kasih untuk berikan. Tapi istri saya kali ini ada di sebelah saya. Ia sedang memeluk anak saya yang saya kasih. Tuhan memberkati Anda. Bapak Ibu dan saudara, menerima berita hoax bisa jadi membuat kita terkejut. Menerima berita yang tidak benar, Bapak Ibu, yang membuat kita bertanya-tanya bisa jadi membuat kita kecewa, bahkan mungkin membuat kita semakin panik. Sehingga saking paniknya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bisa jadi langkah yang kita lakukan, tindakan yang kita buat keliru, yang pada akhirnya membuat kita mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Tapi ketenangan bisa berbuah yang indah dalam perjalanan hidup kita ketika kita menyikapi segala sesuatu. Ketenangan bisa melahirkan ketenangan kita untuk berpikir, bisa melahirkan ketenangan kita untuk berbuat dan bertindak, sehingga kemudian ada sebuah sikap dan keputusan yang kita ambil, berangkat dari hati yang tenang, berangkat dari pikiran yang tidak dibalut dengan kepanikan. Hampir 70 tahun umat Tuhan menderita dan diperlakukan sebagai tawanan yang penuh dengan kerja paksa oleh bangsa-bangsa, oleh karena pelanggaran dan dosa yang mereka buat dan mereka lakukan. Sekarang mereka mendengar berita bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Akankah langsung Bapak Ibu dan saudara-saudara umat Tuhan Israel bisa percaya pada pesan yang Yesaya bawa? Sementara dia sudah hampir 70 tahun menderita. Mereka sudah hampir menderita 70 tahun, sudah sengsara hampir 70 tahun. Bukannya Yesaya saja yang sudah datang menyampaikan berita baik. Ada Yeskiel sudah datang menyampaikan berita baik. Ada Yeremia sudah menyampaikan berita baik. Ada yang lain yang sudah menyampaikan hal yang sama. Tapi mereka tak bergeming dengan perintah dan janji Allah kepada mereka. Kira-kira bukankah dan mungkinkah umat Tuhan akan berkata, hoax dulu Yesaya, bahwa berita yang cuma bikin membuat kita tertawa dan bergembira padahal kita makin menderita? Bisa jadi itu yang dihadapi umat Tuhan ketika ia mendengar berita yang disampaikan
membaca pesan singkat yang disampaikan kepada panjenengan bahwa istrinya begini, begini dan begitu. Butuh tenang menyikapi segala sesuatu. Butuh tenang menghadapi berbagai kenyataan yang sedang dihadapi. Dan itulah yang dilakukan Yesaya ketika dia harus menyampaikan pesan ini. Betapapun Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesaya tahu betul karakter umat Tuhan. Betapapun Yesaya tahu betul keras kepalanya umat Tuhan. Tapi ketika Allah menyampaikan pesan kepada Yesaya, hiburkanlah umatku, Yesaya tetap menyampaikannya. Dan Yesaya meyakinkan umat Allah, Bapak Ibu, di tengah penderitaan mereka, di tengah kegemaran hidup yang mereka jalani oleh karena penderitaan itu, Yesaya mencoba meyakinkan umat Tuhan. Yesaya mencoba meyakinkan umat Allah bahwa Allah masih ada, bahwa Allah tidak diam melihat dan membiarkan mereka menderita. Tapi Allah ada dan memperhatikan keberadaan umatnya. Dan karena itulah kini Allah datang lewat Yesaya untuk menyampaikan sebuah berita. Keberadaannya itu harus diimani. Kehadirannya itu harus dibangun dalam sebuah keyakinan yang sungguh-sungguh. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesaya menyampaikan pesan bahwa perkembangan umat Tuhan di Babel sudah selesai. Dosa mereka yang begitu banyak telah diampuni. Dan Tuhan siap menyambut mereka untuk kemudian membimbing mereka seperti domba ke tempat yang baru untuk dibawa dalam sukacita. Namun ada satu hal yang harus mereka lakukan. Iman mereka harus betul-betul dipraktekkan. Iman mereka betul-betul harus dinyatakan dan diwujudkan dalam hidup mereka. Kepercayaan mereka tidak boleh samar-samar. Kepercayaan dan keberimanan mereka kepada Allah tidak boleh semu, tidak boleh abu-abu. Dan karena itu Yesaya memerintahkan kepada mereka, setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Jika ada hal di hati kita yang selama ini dibangun untuk tidak berkenan di hadapan Tuhan, ratakan itu, murnikan hati kita. Murnikan iman dan kepercayaan umat Allah kepada Allahnya sendiri. Kalau ingin melihat kenyataan kemuliaan Tuhan dinyatakan, janji dan kasih Tuhan terjadi dalam perjalanan hidup mereka, maka bangun kehidupan yang selaras dengan keinginan Allah. Bersihkan hati, bersihkan pikiran. Biarkan kami bertindak dan melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan sekedar gunung yang diratakan dan bukit yang diratakan atau lembah yang ditimbun, tetapi perilaku yang selama ini memberontak terhadap Allah, yang membuat mereka dihukum, yang membuat mereka dibuang ke bawah, harus diubah benar-benar dan sungguh-sungguh, supaya hidup mereka semakin hari semakin mencerminkan citra dan gambar Allah yang nyata dalam kehidupan mereka. Demikian pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Penantian kita akan kehadiran Kristus di masa Advent ini ingin mengajak kita, sama seperti Yesaya mengajak umat Tuhan Israel untuk hidup baru di hadapan Allah. Maka secara tidak langsung Allah pun mau mengajak kita untuk memiliki kehidupan yang baru. Bukan sekedar bajunya baru, bukan sekedar tampilannya baru, tetapi izinkan Allah mengubah hati kita menjadi baru. Izinkan Allah mengubah pikiran kita menjadi baru. Izinkan Allah melalui Roh Kudus bekerja mempengaruhi sikap dan perilaku kita, bahkan mungkin pikiran kita yang tidak baik, supaya kemudian
termasuk juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasih. Tidak jarang dalam kehidupan yang kita jalani, dalam pelayanan yang dilakukan oleh gereja Bapak Ibu dan saudara-saudara. Semoga saja Bapak Ibu dan saudara-saudara saya di GKP Sadang ini tidak punya pikiran seperti itu. Lihat saja nanti, kalau Pak Anies jadi pendeta di Sadang dan majelisnya Bu Ayu, majelisnya Bu Lina, lihat saja. Saya bongkar semuanya. Mari Bapak Ibu kita berpikir. Kalau Tuhan tidak berkenan dan tidak mengizinkan semua itu terjadi, tidak akan pernah terjadi di antara kita. Tidak akan pernah terjadi pikiran yang picik itu. Kalau memang semua dilakukan untuk Tuhan, sama seperti Yesaya meminta umat Tuhan, sambut kebaikan Allah dan karena itu persiapkan hati dengan baik, persiapkan pikiran dengan baik, persiapkan perilaku dan juga tujuan kita untuk sesuatu yang mulia. Percayalah, jika semua dilakukan untuk sesuatu yang mulia, terlebih untuk kemuliaan Allah, sekecil apapun yang dilakukan, pasti bukan turut bekerja. Sama dengan umat Allah Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan hanya meminta mereka ubah perilaku mereka, ubah pikiran jahat mereka, ubah kekerasan hati mereka, ubah keras kepala mereka. Karena Allah sudah mengampuni, karena Allah sudah berkenan kepada mereka. Dan berita ini disampaikan kepada kita sekalian bahwa Allah berkenan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Allah mau menyambut saya, Allah mau menyambut Bapak Ibu untuk menjadi kawanan domba yang dituntun kepada tempat yang menyenangkan. Maka bangunlah sikap hidup kita yang selaras dengan kehendak Tuhan, supaya pada akhirnya benar-benar apa yang kita lakukan itu membuat Allah tersenyum dan bukan menangis. Hari ini ada 8 anak-anak kita yang secara gerejawi mereka akan terpisah sebagai anggota jemaat, dan sekaligus mereka akan terpisah sebagai warga kerajaan Allah. Tugas para orang tua tidak ringan dan belum selesai sampai di sini. Tugas para saksi tidak selesai sampai di sini. Tapi tugas orang tua, tugas para saksi, tugas kita dan tugas saya Bapak Ibu Saudara-saudara harus tetap membawa dan menuntun anak-anak kita seperti yang Tuhan inginkan, memiliki hati yang baru, perilaku yang baru yang berkenan kepada Allah. Betapapun susah dan tidak mudah, tapi itu harus kita lakukan. Karena sebagai umat Allah tentu kita merindukan dan berharap kasih Allah selalu nyata kepada kita. Sebuah PR yang akan panjang dilalui oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara, para orang tua, para ayah dan para ibu yang hari ini akan menyerahkan anak-anaknya untuk menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Tapi percayalah, betapapun tugas itu tidak mudah dan tidak ringan, ketika kita mau mengandalkan Allah dan menjadikan Allah kekuatan kita, dan meyakini pula bahwa Allah kita di dalam Kristus adalah Allah yang hidup, Dia akan selalu ada. Maka Allah ada, berarti akan ada kehidupan. Ada kehidupan, berarti akan selalu ada harapan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, seperti Yesaya membangkitkan harapan umat Tuhan, maka biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini juga membangkitkan semangat dan keyakinan kita bahwa sekalipun 9 bulan pandemi menjadi bagian yang kita rasakan dan kita alami, bukan berarti Allah berdiam diri. Allah akan bekerja tepat pada waktunya. Yakinilah itu dan hidupilah bahwa Allah kita di dalam Kristus adalah Allah yang Immanuel, dan Allah Sang Immanuel itu akan menyertai kita bukan hanya di masa pandemi, tetapi sampai kepada Maranatha. Ada Allah, ada kehidupan, dan juga ada harapan.
Dan kita akan awali dengan bersama-sama kita memuji Tuhan melengkapi Jemaat 268. Sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat, sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan, maka pada kebaktian minggu ini akan dilakukan pelayanan sakramen baptisan kudus. Anak-anak yang akan menerima pelayanan sakramen pada hari ini adalah yang pertama, Zekan Al-Bafino, kelahiran Kendari 2 Juli tahun 2013, putra dari Bapak Yance Apio dan Ibu Selvi Slea Baputa. 2. Luhputu Jowanka Aksela Inayus, kelahiran Bekasi 12 Desember 2019, putri dari Bapak Inyoman Surya Widiayuka dan Ani Rai Prestiana Kurana. 3. Leonard Gilbert Kurana, kelahiran Bekasi 16 Januari 2014, putra dari Bapak Diani Kalibowo Kurangan dan Ibu Marlin Sambeta. 4. Randy Gilbert Ranggu, kelahiran Bekasi 26 September 2017, putra dari Bapak Michael Servin Rantu dan Ibu Kristian Agustin Sumenda. 5. Rachel Natalin Arogu, kelahiran Bekasi 25 Desember 2007, putri dari Bapak Jackson Siaturi dan Ibu Asna Nurmawati Sihobi. 5. Queen Mas Auli, kelahiran Bekasi 22 Maret 2010, putri dari Bapak Jackson Siaturi dan Ibu Asna Nurmawati Sihobi. 6. Rizky Mual Amulwa, kelahiran Bekasi 1 November 2011, putra dari Bapak Jackson Siaturi dan Ibu Asna Nurmawati Sihobi. Dan 8. Shine Arsila Anggun, kelahiran Purwakarta 30 Januari 2020, putri dari Bapak Jackson Siaturi dan Ibu Asna Nurmawati Sihobi. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke surga telah berpesan kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan mengingatkan bahwa kita dan anak-anak kita sejak semula adalah orang-orang berdosa.
Firman Tuhan memberitakan, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena itu tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Hal itu dinyatakan dalam sakramen baptisan yang ditandai pemasukan dengan air yang menunjuk kepada pemasukan dosa-dosa kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, menyatakan dan memateraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak, memateraikan kepada kita bahwa oleh pembaharuan Yesus Kristus, Tuhan menyucikan kita dari segala dosa kita. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, memateraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak bekerja di dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Saudara-saudara, sekalipun anak-anak kita belum mengerti makna baptisan, janganlah kita lalai membaptiskan mereka, karena untuk mereka pun mereka mendapat bagian dalam perjanjian anugerahnya, dan untuk mereka juga Allah datang ke dunia ini. Saudara-saudara, sebagai seorang beriman yang telah menerima baptisan, saudara-saudara telah mengerti tentang baptisan seperti yang telah kita dengarkan tadi, yaitu sebagai tanda yang memateraikan perjanjian Allah dengan kita dan anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan jemaat yang membaptiskan anak-anak, saudara-saudara bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak tersebut sehingga secara berangsur-angsur mereka mengerti makna baptisan dan pada waktunya dapat menyatakan pengakuan imannya secara pribadi. Maka kini agar menjadi nyata bahwa saudara-saudari bermaksud demikian, kami persilakan saudara-saudari yang akan membaptiskan putra-putrinya untuk berdiri. Ini jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara percaya bahwa meskipun anak-anak saudara ini dikandung dan diperanakan dalam dosa, tetapi berdasarkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus, menerima pengampunan dosa dan masuk ke dalam persekutuan gereja yang kudus? Dua, apakah saudara-saudara berjanji akan mendidik anak-anak saudara-saudara ini untuk hidup dalam persekutuan keluarga dan jemaat yang kudus, sampai anak-anak saudara-saudara ini menyatakan pengakuan iman kepada Yesus Kristus secara pribadi dan hidup di dalam ketaatan kepadanya sesuai dengan isi Alkitab dan pengakuan iman yang telah kita ikrarkan bersamanya? Apakah jawab Bapak Yance Wiro dan Ibu Selvi Lea Baputra? Apakah jawab Bapak Inyoman Surya Widya Yoga dan Ibu Ani Rai Presiana Puranan? Saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Bapak Diani Kalibowo Puranan dan Ibu Merlini Sambeka? Apakah jawab Bapak Michael Serwin Ratu dan Ibu Prislian Agustin Sumenda? Apakah jawab Bapak Jackson Sianturi dan Ibu Asna Nurmawati Simopti? Kiranya Tuhan menolong saudara-saudari. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon. Engkau telah mendengar janji dari para orang tua untuk mereka membaptiskan anak-anak
mereka dan mempertemukan mereka ke dalam kerajaan. Dengarkanlah janji dan iman mereka, serta berkatilah pelayanan yang akan hamba-Mu lakukan, supaya berkenan di hadapan. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Menampilkan yang pertama Jepang Al-Fatihah. Saksi dari anak Jepang Al-Fatihah. Silakan untuk maju ke depan. Jepang Al-Fatihah, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tanah suci, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Silakan kembali ke tempat. Yang kedua kami panggilkan Putu Jovanta Sela Inaidus. Saksi dari Putu Jovanta Sela Inaidus. Silakan maju ke depan. Putu Jovanta Sela Inaidus, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Silakan kembali ke tempat. Yang ketiga kami panggilkan Leonel Gilbert Kurang. Saksi dari Leon yang bergerak.
Leonel Gilbert Purana, aku baptiskan engkau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan kembali. Yang keempat kami panggilkan Bradley Gilbert Rajo. Saksi dari Bradley Gilbert Purana. Silakan. Bradley Gilbert Ratu. Silakan. Bradley Gilbert Ratu, aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan berbahagialah ia yang percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Yang kelima kami panggilkan Raquel Natali Haruna. Raquel Natali Haruna, aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bersalah. Amin. Yang keenam kami panggilkan Queen Mark Aurelius. Queen Mars Audi, aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Yang ketujuh kami panggilkan Rizky Mual Hamauan. Rizky Mual Hamauan, aku baptiskan kau dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Amin. Yang kedelapan kami panggilkan Sain Arsila Anggun.
Saya Arsila aku baptiskan kau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang lain yang telah membaptiskan putra putri silakan. Bapak Ibu sudah terima dan berbagi. Bapak Ibu Saudara, kita akan mohon berkat Tuhan untuk anak-anak kita dan untuk para orang tua yang hari ini telah membaptiskan anak-anak kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan mengaruniakan selamat kepada saudara-saudari dan anak-anak saudara-saudari dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. pada
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kembali kita akan mengangkat kepala, mari kita berdoa. Di akhir syafaat kita akan nyanyikan bersama-sama doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa, ajar kami untuk dapat menghayati dan mengikuti kebenaran sabda-Mu, bahwa selama masih ada Tuhan, akan ada kehidupan dan harapan. Sekalipun realitas dan kenyataan yang kami tengah hadapi adalah realitas yang tidak menyenangkan dan menggembirakan hati kami, adalah kenyataan yang tidak membuat kami dapat tersenyum dengan leluasa, adalah kenyataan yang tidak dapat membuat kami leluasa melakukan aktivitas, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkarya, Engkau Allah yang akan terus berbuat dan berkarya dengan kami. Karena janji-Mu ya dan amin. Kebenaran sabda-Mu bukan berita yang hoax, tapi kebenaran kasih setia Tuhan dinyatakan adalah berita yang sungguh-sungguh benar adanya. Dan oleh karena itu ajar kami menghidupi janji-Mu ya Allah di tengah-tengah kenyataan hidup ini, agar hidup kami tertuntun dan terpelihara dalam anugerah Tuhan. Saat ini kami mau berdoa ya Allah bagi orang-orang yang kami kasihi, yang juga tengah berada dalam keputusasaan dan ketiadaan harapan. Mereka yang menderita sakit penyakit, kami berdoa ya Allah bagi Ibu Seli Situmorang, Bapak Yaspa Siwa, Bapak Jeffrey Edward Itumangwa, Ibu Enda Hardiani Mustamu, Bapak Adri Bernatengkar, anak kami Febriani Putri Pratama Tori. Kami berdoa juga ya Tuhan Ibu bagi Ibu Jane Estina Noya saya kami, Bapak Yosef Irfandi Wali, dan juga mereka yang telah kami sebut, termasuk juga di dalamnya kami ingat ada Ibu Koni Kaya yang kondisinya juga tengah sakit. Tuhan berkati mereka semua, pulihkanlah mereka seturut kehendak-Mu Bapa. Berkati orang tua kami, Ibu Nami Amal Ramli, Ibu Sarah Clara Aspas, Bapak Ibu Somiana. Berkati juga Ibu Lenora Romula, Ibu Juliana Semoga. Berkati Ibu Yosina Senetapi. Juga berkati juga ya Tuhan orang tua kami yang lain, Tuhan yang tidak kami sebutkan. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu kiranya ada untuk para orang tua kami. Dan juga mereka yang dalam pergumulan karena diberhentikan dari tempat pekerjaan oleh karena situasi pandemi, pergumulan oleh karena mereka harus berjuang dan berusaha sungguh-sungguh untuk menata ulang kehidupan mereka, pergumulan anak-anak dan masa depannya, pergumulan akan relasi di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat serta lingkungan. Tuhan berkati saudara-saudara kami agar tetap berpengharapan kepada-Mu. Berkati para pemimpin kami Tuhan yang takut kepada Tuhan. Biarlah itu selalu Tuhan curahkan kepada para pemimpin kami, sehingga dengan takut kepada-Mu para pemimpin kami dapat terus berbuat yang baik, dapat melakukan hal-hal yang benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tak terkecuali juga kami ingat akan saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan, baik perempuan, anak-anak, dan setiap orang yang menjadi korban kekerasan. Tuhan berkati supaya mereka juga dipulihkan. Berkati juga para penyandang disabilitas Tuhan, agar saudara-saudara kami itu juga boleh mendapatkan hidup yang layak, seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, karya, pekerjaan, dan usaha kami ke dalam tangan kasihan Tuhan. Berkenanlah Engkau ya Allah memberkati semua itu, termasuk saudara-saudara kami yang terus berusaha berjuang mencari pekerjaan. Kami menyerahkan mereka kepada-Mu Bapa. Segala rencana yang akan gereja melakukan, yang akan dilakukan oleh jemaat, Tuhan berkati supaya apa yang dilakukan oleh gereja, oleh jemaat sungguh-sungguh pada akhirnya ya Bapa itu memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Ajar kami untuk memiliki hati yang murni, memiliki pikiran yang jernih, memiliki tutur dan tingkah laku yang mencerminkan kehendak Tuhan. Ini doa kami dan ini harapan kami. Jadilah ya Tuhan menurut kehendak-Mu. Bapa, sebentar lagi diiring-iring naik ke Rinis, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Sertai kami di jalan supaya kami dapat sampai di rumah dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Dan kami mohon ampun kepada-Mu jika dalam
supaya pada akhirnya kami semakin berkenan kepada Tuhan. Mengakhiri doa dan permohonan kami ini, maka bersama-sama selaku umat percaya, kami akan bersama-sama melantunkan pujian sebagaimana Kau ajarkan dalam pujian doa Bapa kami. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan yang mengajar dan mengingatkan kita untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita. Jadi peliharalah dan bertumbuhlah terus dalam iman dan percaya kepada Kristus. Karena selama kita beriman dan percaya kepada Kristus, akan selalu ada kehidupan dan harapan. Lakukanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan setia dan persiapkanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sebab sebagai umat manusia, kita diajak untuk mempersiapkan hati kita. Siapkan hati kita. Damai sejahtera Allah merengkuh hidupmu. Kasih setia Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus selalu hadir memberi pengharapan kepada saudara-saudara kini dan selamanya. Maranatha. Amin.
tetap dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan.